Keluaran pasal yang keempat, ayat yang 24 sampai ayat yang ke-26 adalah salah satu teks yang cukup membuat kita berpikir keras apa maksudnya. Dikatakan demikian, tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sifora, istri Musa, mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sifora pada waktu itu, karena mengingat sunat itu. Jadi ini ada satu peristiwa yang menarik dalam perjalanan Musa untuk mengikuti panggilan atau tugas yang Allah berikan, melepaskan, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Di tengah jalan, Musa terancam dibunuh oleh Allah sendiri. Ini adalah salah satu kisah yang sangat menarik, karena ini mengundang banyak pertanyaan. Apa maksudnya? Ada banyak tafsiran, ada banyak pergumulan, ada banyak hal yang mungkin kita bisa menggalinya, tetapi setidaknya ada beberapa catatan yang mungkin saya bisa berikan membaca kisah ini. Dalam pada waktu kita membaca ini ada beberapa catatan yang mungkin saya bisa berikan. Tentu kisah ini bukan kebetulan kalau ditulis oleh Musa sendiri, ya. Kita meyakini Musa adalah penulis kitab Taurat, jadi bukan kebetulan kalau Musa menuliskan kisah ini. Kisah di mana saat itu dia sedang terancam untuk dibunuh Allah sendiri. Yang pertama, sepertinya ketika Musa menuliskan bagian ini, maka Musa sepertinya sedang mengakui kelalaian akan standar rohani hidup kudus umat pilihan Allah. Ia tahu, mungkin karena sibuknya juga, karena dia bergegas, Eliezer anaknya pada waktu itu baru lahir, sehingga dia dalam waktu yang terburu-buru untuk pergi ke Mesir, mungkin dia lalai untuk menyunatkan anaknya pada hari yang ke-8. Tetapi pada waktu Musa menuliskan ini, ia tahu bahwa standar rohani itu tidak boleh dikurangi. Itu sudah Allah tetapkan, ya harus dilakukan. Allah begitu mencintai kekudusannya. Bahkan bayangkan, waktu itu Musa terancam dibunuh itu dalam perjalanan untuk melakukan tugas dari Allah sendiri. Tetapi Allah tidak kompromi dengan standar kekudusannya. Jadi pada waktu Musa menulis ini, yang pertama, sepertinya Musa sedang mengakui kelalaiannya untuk tidak melakukan kehidupan atau kekudusan yang sudah menjadi standar yang Allah tetapkan. Yang kedua, banyak penafsir, banyak ahli Alkitab yang menduga bahwa Musa itu mengalami sakit keras dan hampir mati. Tetapi bersyukur Musa tidak sendirian, istrinya Sipora adalah istri yang tanggap rohani. Yang kedua, poin saya, catatan saya adalah menyoroti kehidupan Sipora. Sipora adalah istri yang tanggap rohani. Ia begitu menolong dan menopang suaminya. Tentu, kenapa saya berkata demikian? Karena Sipora ini adalah keturunan dari Ketura. Ketura adalah istri Abraham yang ketiga. Maka sebenarnya ia juga memahami tentang hukum-hukum Allah juga yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Sehingga ia mengerti bahwa ketika ini berkaitan dengan sunat tentang kekudusan yang harus dilakukan, maka Sipora segera bertindak, menyunat anak-anaknya lalu menempelkan kulit katan ke tubuh Musa. Berbahagialah setiap kita yang memiliki istri yang tanggap rohani, yang menjadi supporter dalam kehidupan rohani suaminya. Berbahagialah juga istri-istri yang kau selalu siap dalam satu kehidupan rohani yang maksimal di dalam Tuhan. Yang ketiga, catatan yang saya ingin berikan adalah ketika Sipora menyebutkan istilah pengantin darah. Ini satu istilah yang banyak ditafsirkan, apa artinya tidak banyak yang bisa mengartikan dengan jelas. Tetapi secara ajaib peristiwa ini dipakai Allah untuk menggambarkan kondisi manusia yang ada dalam ancaman maut. Ya, karena dosa tadi, karena melanggar keputusan Allah. Musa adalah gambaran dari hidup kita. Tetapi oleh darah, yaitu darah sunat itu, Musa boleh dilalukan dari ancaman kematian. Bukankah sebenarnya darah dan sunat itu juga di dalam perjanjian baru adalah melambangkan karya Kristus
Darah Kristus itu yang menyelamatkan kita. Sunat itu tidak lagi secara fisik, tetapi sunat hati kita. Kita memberikan hati kita untuk dibasuh oleh darah Yesus. Kita diselamatkan dari maut. Kita tidak hanya diselamatkan, tetapi pada waktu kita diselamatkan oleh darah Yesus, kita juga memiliki status yang baru, yaitu menjadi pengantin atau mempelai Kristus. Jadi sebenarnya di dalam kisah ini terkandung Injil, kabar baik, yang harusnya selalu kita ingat. Kita bisa bersukacita atasnya. Seperti Musa yang lolos dari hukuman mati, dari kematian karena ia melanggar kekudusan. Setiap kita melanggar kekudusan Allah, tidak ada satupun yang bisa kita lakukan yang berkenan, yang kudus di hadapan Allah. Tapi syukur kepada Tuhan Yesus, kematiannya di kayu salib, darahnya itu menyucikan kita, sehingga kita didapati layak di hadapan Allah yang kudus. Bahkan setiap kita, gerejanya, diangkat menjadi mempelai Kristus. Selamat merenungkan kembali kitab Keluaran pasal yang keempat di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26 ini. Baca sih.